Injil Yohanes pasal ke-13, kita membaca dari mulai ayat ke-31. Injil Yohanes pasal ke-13, kita mulai dari baca ayat ke-31. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hei anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama dengan kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakan sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Mari kita membaca bersama-sama ayat 34 dan 35 semua. 1, 2, 3. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Pembacaan kitab suci sampai di sini. Saudara-saudara, di dalam ayat-ayat yang kita baca, kalimat pertama, Yudas pergi. Sesudah dia pergi, begitu singkat, after he has gone, setelah dia sudah pergi. Ayat itu mengandung arti yang sangat menggugah pikiran kita, dan dia tidak pernah balik lagi. Kadang-kadang engkau lihat orang yang sering berada dengan kita, lalu satu hari dia pergi. Jangan kira dia pergi, dia balik lagi terus. Mungkin tak pernah balik lagi. Once Judas go out from the circumstances, from the environment of being with Jesus Christ, he never come back. Saudara tak pernah kembali lagi. Dan karena dia tidak mau kembali, atau dia tidak mungkin diberikan kesempatan kembali, atau tidak lagi izinkan dia kembali, atau tidak ada kemungkinan hak diberikan lagi untuk dia kembali. Saudara jangan kira engkau inisiator. Saya mau ke sini, kehendak saya. Saya tidak mau, tak bisa apa-apa sama saya. Saya yang berperanan menentukan hari saya dan hari depan saya sendiri. No, saudara harus mengetahui, jikalau Tuhan masih memberi anugerah, maka engkau mungkin kembali lagi. Jikalau Tuhan tidak lagi memberi anugerah, once forever gone, never return. Saudara, jangan main-main dengan kemauan yang diberikan Tuhan di dalam diri kita. Never play with your will. You think your will is take you initiative to do everything you like. No. Saudara-saudara, saya waktu baca ayat ini, saya hatinya ngeras sekali. Sesudah Yudas pergi, sama-sama 3 tahun setengah, sama-sama mengikut Yesus Kristus, sama-sama mendengar firman-Nya, sama-sama mengikut perjalanan PI, sama-sama menonton performance daripada mujizat Tuhan, sama-sama mendengarkan ajaran-ajaran yang penting. Same listening to the same lecture, same following to the same lecturer, same environment, same circumstances, same experience. But inilah terakhir. Dia pergi dan tidak kembali lagi. Kenapa tidak kembali lagi? Karena di dalam hatinya sudah ada Tuhan yang baru. Dan Tuhan itu bukan memimpin dia, merasuk dia. Saudara masih ingat saya membedakan dipimpin Roh Kudus dan dirasuk setan. Semua bedakan. 1, 2, 3. Dipimpin Roh Kudus dan dirasuk setan. Bedanya apa? Dipimpin Roh Kudus masih
memberi pengaruh, masih memberikan pencerahan untuk mempengaruhi engkau diambil keputusan. Tapi dirasuk setan, no more guidance but possession. Tidak ada lagi pimpinan, cuma ada kerasukan. Waktu kerasukan itu dari setan sudah tiba ke seseorang, maka 3 unsur yang saya katakan minggu lalu, yaitu very blur mind, very boiling emotion, and very passive will. Ini 3 kalau sudah terjadi, sudah melebihi daripada skizofrenik, melebihi daripada sesuatu psikotik problem, lebih daripada orang yang sakit jiwa. Saudara-saudara, orang sakit jiwa di dalam kelemahan, orang sakit jiwa perlu diobati. Tapi orang kerasukan setan ada sesuatu bahagian di mana dia harus tanggung jawab di hadapan Tuhan untuk kekekalan. Pada seseorang mempunyai emosi yang meluap dan tidak bisa dikendalikan, mempunyai pikiran yang begitu kabur dan tidak jelas, serta mempunyai satu kemauan yang sulit diserahkan kepada sesuatu kuasa supranatural yang begitu tidak bisa dikendalikan oleh sendiri, menjadi pasif. Di situ setan mengatakan, now is my opportunity to possess you. Now is the time you belong to me. Nah, saat seperti itu, kalau tiba, engkau sudah menjadi orang lain. Saudara-saudara, orang yang sakit jiwa masih mempunyai ciri-ciri khas daripada karakteristik dia sendiri. Orang yang sakit jiwa masih memakai suara dia sendiri, masih mempunyai pikiran sendiri. Tetapi karena sakit jiwa, dia lemah, dia tidak bisa mengatakan segala sesuatu dengan teratur. Dia tidak bisa mempunyai sesuatu seperti orang biasa, karena dia sedang sakit jiwa. Jiwanya sakit. Kalau jiwa sakit, lebih berat daripada pikiran sakit. Nah, pikiran sakit lebih berat daripada tubuh sakit. Saudara-saudara, tubuh yang sakit bikin kita lemah, bikin kita tidak bisa jalan dengan kuat, bikin kita sudah seperti orang yang tidak berdaya apa-apa. Tetapi kalau pikiran sakit, maka seluruh hidup akan menjadi kacau. Kalau jiwa sakit, seluruh perasaan, seluruh pikiran, seluruh arah hidup tidak tahu bagaimana dikendalikan. Tetapi kalau rasuk setan lain, rasuk setan akan mengakibatkan yang bicara bukan kamu lagi, yang bicara suara orang lain. Jadi ada beberapa gejala yang sangat menakutkan kalau seorang dirasuk setan. In between psychological problem and to be possessed by the devil, itu ada batasannya. Dan batasan ini dilihat melalui kitab suci. Sayang sekali abad ke-20 permulaan teolog-teolog termasuk beberapa teolog reform tidak percaya ada kerasukan setan. Nah, itu sangat sedih. Saya melihat akan percaya itu. Dan saat itu orang liberal hampir semua tidak percaya ada kerasukan setan. Orang liberal mengatakan ini penulis kitab suci Injil Matius, Markus, Lukas dan Yohanes adalah orang-orang kuno yang belum pernah mengetahui analisa jiwa. Analisa jiwa itu mulai daripada Sigmund Freud. Sigmund Freud seorang dari Austria, dan dia telah menulis salah satu buku yang paling penting yang karya adalah The Analysis of Dream. Saudara tahu buku ini, tahu nama psychoanalyze, tahu nama daripada orang yang namanya Sigmund Freud, dan tahu namanya yang disebut psychological itu analysis. Nah, inilah orang yang namanya Sigmund Freud. Dia lalu ambil Alkitab seperti dia lebih ngerti dari Tuhan. Dia menjadi yang menganalisa manusia. Dari semua mimpi-mimpi di dalam kitab suci ditafsirkan menurut kemauan dia yang tidak belajar tentang eksposisi. Tidak pernah belajar bahasa Ibrani, tidak pernah belajar akan teologi, tidak pernah belajar akan koneksi organik daripada kitab suci dengan kitab suci, perjanjian lama dengan perjanjian baru. Semau dia menganalisa, memakai subjektivitas dia sendiri yang mau memberikan pengertian kepada orang Kristen bahwa dia lebih mengerti. The analyze
of the Dream, buku itu telah menjadi salah satu buku yang paling penting di dalam psikoterapi. Tetapi saudara-saudara, berdasarkan orang berdosa dengan ikatan zaman dan limitasi pikiran daripada polusi jiwa manusia untuk menjadi sesuatu ronsen mengerti kitab suci daripada apa yang diwahyukan dari Tuhan. Jadi pengwahyuan Tuhan salah semua. Analisa dia yang pintar semua. Lebih hebat dari kitab suci. Lebih hebat dari Roh Kudus. Lebih hebat dari Allah yang mengwahyukan kitab suci. Semua ditaruh di tangannya. Lalu dia menganalisa menurut kemauannya sendiri. Saudara-saudara, Sigmund Freud mempunyai jasa tidak? Ada. Dia mempunyai penganalisan yang cukup ilmiah? Ada sebagian. Tetapi saudara-saudara, kedua murid dia yang paling penting akhirnya tidak setuju sama dia. Bukan saja demikian, cucu dia sendiri sudah 80 tahun kemudian melawan dia. Saudara-saudara, nah apakah perbedaan daripada yang sakit jiwa dan yang namanya dirasuk setan? Yaitu mengenai pribadi, dan di belakang pribadi ada pribadi supranatural yang lain. Saudara, manusia tidak netral. Manusia tidak dengan bersih, free. Kita selalu pikir kita free. Kita mengatakan tidak. Di atasmu ada Tuhan. Dan di sekitarmu ada setan. You selalu kira, kalau saya mau sayang orang ini, kalau saya mengambil keputusan itu, kalau saya mengambil arah menuju ke sini, ini semua keputusan saya. Not so easy. Not so simple. It is only an outer phenomena, but not essence inside. Di dalam dirimu ada kaitan dengan hubungan pribadi dengan pribadi, di mana Tuhan penciptamu ikut mengawasi perjalananmu. Ikut menanti bagaimana engkau taat atau tidak kepada dia. Dan di dalam dirimu juga ada incaran dari setan yang berusaha untuk mencengkeram engkau, untuk menguasai engkau, sehingga engkau tidak bisa apa-apa. Saudara-saudara, Alkitab di pasal ini mengatakan setelah Yudas menerima makanan yang disodor Yesus Kristus, setan masuk ke dalam hatinya. Waktu itu Yudas masih Yudas? No. Waktu Yudas masih netral? No. Waktu itu Yudas masih mempunyai kebebasan secara netral, dia boleh ambil keputusan apa-apa? No. Once you go into the trap of the hand of Satan, you have no more freedom. Saudara-saudara, banyak orang tidak mengerti siasat iblis ini, maka mereka bermain-main dengan dosa. Orang yang merokok berkata, ini kebebasanku kok. Saya mau minum rokok, mau mikun surutu, atau mau minum arak, atau minum bir, itu kan kemauan saya. Iya, pada permulaan engkau pertama kali minum, waktu itu engkau bebas, netral. Setelah sudah diberikan pembiusan daripada apa yang ada di dalam rokok, lalu engkau kecanduan, sudah kecanduan, you never return to be the neutral again. Never neutral again. Satu kali engkau kena jerat itu, lalu segala sesuatu yang berada di dalam untuk mulai masuk ke dalam pribadimu, menguasai dirimu, membuat engkau tidak pernah kembali menjadi netral lagi. Saudara-saudara, mengapa orang bunuh diri? Mengapa orang kecantol sama seorang perempuan tidak bisa keluar? Karena permulaan dia kira, kan saya bebas, saya netral. Tapi your neutrality is not forever. Your neutrality will cease the function, and the new power of another person come to control over you. Maka pada waktu Tuhan membiarkan Yudas, tidak lagi dikontrol, tidak lagi ditahan, tidak lagi dipengaruhi, tidak lagi diberikan kuasa Roh Kudus untuk menggerakkan hati dia. Maka sedikit roti taruh di piringnya, dia terima. Saat itu langsung dia dimasukin setan. Setelah dimasukin setan, sudah berbeda dia. Tak mungkin kembali lagi seperti dulu. Dulu ikut yuk ke kebaktian. Dulu dengar yuk firman Tuhan. Mari kita ikut perjalanan PI sama-sama. No more. The occasion like that, the freedom like that never return again.
You go to the one way which is no return. Karena sekarang kuasa iblis telah mencengkeram engkau. Saudara-saudara, apakah tanda-tanda seorang dirasuk setan? Apakah bedanya dirasuk setan dengan sakit jiwa? Saudara-saudara, sedikitnya beberapa gejala yang kita lihat dari Alkitab. Orang yang dirasuk setan kadang-kadang mempunyai kuasa supranatural yang tidak ada pada orang lain. Seorang yang dirasuk setan kadang-kadang mempunyai kekuatan yang luar biasa sehingga siapapun tidak bisa mengendalikan dia. Saudara-saudara, saya melihat seorang pemuda ngomong baik-baik, mendadak memukul orang. Dan penyakit dan kebiasaan ini tidak pernah diketahui oleh orang biasa. Orang baru ngomong sama dia sebentar, mendadak dipukul. Lalu orang itu marah, mau pukul dia kembali. Dia pukul lebih keras lagi. Sesudah itu dia nangis, dia lumpuh, lalu dia tertidur di sana. Lalu orang kasihan sama dia. Seperti tadi dia bersalah. Lalu bicara sama dia, pukul lagi. Dengan kekuatan yang luar biasa. Engkau berani ngomong-ngomong sama orang begini? Engkau berani jabatan sama dia? Begitu baik sama dia, 3 menit. Mukamu perot separuh. Langsung dipukul luar biasa. Itu supernatural power unexpectedly. Mendadak bisa muncul. Itu satu tanda bukan sakit jiwa. Patong dari mana ya prinsip ini? Dari Alkitab. Karena seorang yang berada Kerasim di Dekapolis, masih ingat? Kerasukan setan. Orang mengikat dia dengan rantai. Mengikat rantai berarti dia itu singa. Manusia tidak ada yang diikat rantai kan? Manusia hanya dikurung sudah cukup. Tapi kekuatan yang begitu besar, rantai pun itu dipatahkan. That kind of power is not the natural power. But that kind of power supposed to be supernatural power. Karena pada waktu satu orang dirasuk setan, kadang-kadang dia muncul sesuatu kuasa yang luar biasa. Ini bukan lemahnya sakit jiwa. Ini sudah ditunggangi oleh sesuatu pribadi yang lain, yang jahat, yang supranatural. Nah, ini kerasukan setan. Kedua, seorang yang dirasuk setan muncul suara orang lain. Ya. Kalau suara Stephen Tong bagaimana keras, bagaimana lembut, tapi ciri khas Tong. Begitu ya. Langsung tahu ini suaranya Stephen Tong. Tapi kalau kerasukan setan, laki-laki bisa keluar suara saudara-saudara, jadi perempuan. Ya, yang perempuan bisa keluar suara laki-laki. Anak kecil muncul suara orang tua muncul suara anak bayi. Karena apa? Another person is on him. Bukan dia sendiri lagi. Di situ ada suara dari pribadi yang lain yang mungkin keluar daripada mulut dia. Saudara makin dengar makin bulu berdiri ya. Enggak takut ya. Nanti malam doa baik-baik baru tidur. Saudara-saudara. Ketiga, seorang dirasuk setan, dia mempunyai kepekaan nama Yesus Kristus. Kalau engkau sudah bicara tentang nama Yesus, dia mulai takut, dia mulai lari, dia mulai berjalan-jalan, lalu dia menolak karena setan tidak bisa menerima nama Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, orang yang menjadi pendeta yang pernah bergumul, pernah bertarung, pernah bermusuhan waktu mengusir setan, ada pengalaman yang sama. Sekarang di dalam dunia ilmu yang sudah begitu mutakhir, banyak pendeta tidak ada pengalaman itu. Pokoknya belajar teologi, SKS-nya cukup, lalu mendapat ijazah, melayani gereja, lalu sesudah ditabiskan jadi pendeta, lalu setiap minggu khotbah, tidak usah berjuang lagi rohani, tidak perlu berperang dengan iblis, tidak perlu mengunjungi banyak orang yang lemah, pokoknya gajinya sudah stabil. Banyak pendeta tidak ada pengalaman rohani. Banyak pendeta kira menjadi pendeta seperti menjadi CEO. Banyak pendeta kira di dalam gereja menjadi hamba Tuhan sama dengan menjadi seorang daripada manajer. Lalu dengan uang yang cukup, dengan hidup yang mewah, lebih baik menjadi pendeta yang gampang. Khotbahkan berita yang diterima. Market orientation ministry. Kenapa khotbah sesuatu yang orang tidak suka? Anggota tidak bisa tambah.
Kenapa bicara sesuatu yang orang tidak suka dengar? Itu persembahan akan kurang. Lebih baik bicara yang semua senang, khotbah yang semua orang terima. Untuk mengkhotbahkan semua orang terima, dipetik-petik, dipilih-pilih. Yang kurang baik disaring, yang bisa diterima dikhotbahkan. Pendeta seperti gini cilakalah. Karena Paulus berkata di hadapan Tuhan, aku tidak pernah menghentikan atau menghindarkan sesuatu yang berfaedah bagi kamu, dan aku tidak khotbahkan. Kalimat ini muncul daripada pertemuan Paulus dengan tua-tua yang dipanggil dari Efesus untuk datang kepada Smyrna. Saudara-saudara, Smyrna itu dari Efesus cukup jauh. Dan Paulus pada waktu terakhir kali mau menuju kepada Yerusalem dan tidak kembali lagi di kota-kota yang dia pernah kunjungi. The final time dia lewat akan Smyrna, dan dia minta orang-orang pimpinan gereja dari Efesus datang ketemu dengan dia. Sekarang hampir tidak ada pendeta berani begini. Pendeta datang kepada orang-orang pimpinan gereja, pendeta datang sendiri kepada orang kaya. Tapi Paulus bilang tidak. You yang datang kepada saya dari Efesus, naik kapal kah? Naik kereta kah? 1 hari kah? Datang. Saya hamba Tuhan. You yang datang. Maka semua tua-tua majelis dari Efesus semua datang sampai di Troas. Lalu di situ Paulus berkata dengan mereka 3 hal yang penting. Hal yang penting, setelah saya pergi, maka ada serigala yang memakai domba yang palsu, memakai pakaian domba, masuk ke dalam kamu untuk mengacaukan imanmu. Saya tidak lama dengan engkau. Saya sudah mendidik Injil, mengajarkan firman dari Tuhan kepada engkau. Tapi setelah saya pergi, setelah saya tua, setelah saya mati, setelah saya tidak ada di sini lagi, ada nabi palsu seperti serigala yang pakai jubah domba. Kelihatan dia domba dari Tuhan untuk mengacaukan engkau. Kedua, dia mengatakan bahwa setelah aku pergi, aku mentuturkan kamu harus menggembalakan domba-domba Tuhan dengan setia. Dan domba-domba Tuhan ini dibeli oleh darah Allah sendiri. Di dalam Alkitab itu satu-satunya kali darah Yesus disebut darah Allah, yaitu di dalam pertemuan Paulus dengan tua-tua dari Efesus di dalam Kisah Para Rasul. You should pasturing the lambs and the flock of God, which he had purchased with his own blood. Ini hal yang kedua, yang penting yang dikatakan lagi. Lalu yang ketiga dia mengatakan, I will not come back to you again. Though this is a final gathering with you, saya tidak akan kembali lagi. Setelah mendengarkan 3 kalimat itu, mereka nangis, mereka sedih sekali karena hamba Tuhan tidak sering ada pada mereka. Nah saudara-saudara, di dalam hal ini kita melihat bagaimana hamba Tuhan dengan sungguh-sungguh tadi yang mengatakan semua kebenaran yang ada faedah bagimu, aku tidak pernah luput satu. Aku tidak pernah lupa satu, tidak mengajarkan kamu. Saudara, saya mempelajari firman Tuhan dan saya sangat tergerak, terharu. Apa yang menjadi contoh daripada rasul-rasul yang setia itu menjadi sesuatu pecut yang selalu mendisiplin kita bagaimana kita menjadi hamba Tuhan. Nothing to avoid, nothing you keep for yourself. You should speak, you should teach the Church of Jesus Christ with all the truth. Tidak boleh menyimpan satu kebenaran yang penting, karena kalau kita khotbahkan menimbulkan ketidakenakan antara engkau dengan pendengar. But be faithful, be sincere, be thoroughly, be perfect in teaching. Dengan kesempurnaan mengajarkan kepada mereka. Saudara-saudara, orang yang dirasuk setan adalah orang yang mempunyai kekuatan supernatural dan mereka sangat peka mendengar nama Yesus Kristus. Jadi perhatikan, kalau seorang keadaan seperti sakit jiwa, tapi waktu engkau menyebut nama Yesus, dia mulai gerak.
Dan dia mulai reaksi. Dia mulai berjerat-jerit. Terus tidak mau dengan nama Yesus. Ini bukan orang sakit jiwa. Ini orang sudah mempunyai sesuatu pribadi lain yang menunggangi dia. Dan pribadi itu adalah pribadi yang menjadi musuh Yesus Kristus. Saudara, keempat, seorang yang dirasuk oleh setan, dia masa kumatnya ada periode yang tertentu. Misalnya jam 9 malam kumat, dia berteriak-teriak. Jam 12 dia tenang. Jam 3 teriak lagi. Dan dihitung harinya ada masa-masa, ada periode jam tertentu dia akan kumat. Ini lain sama orang yang sakit jiwa. Nah saudara, ciri khas ini ditemukan oleh seorang Jerman yang namanya Dr. Kurkoch. Kurkoch. Mungkin cari Google masih ada beberapa orang menaruh nama dia. Tahun 1950 dia menulis tesis mengenai okultisme. Occultism. 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 Dan orang ini ke Indonesia berapa kali. Saya ketemu dengan dia kira-kira tahun 68 di Malang. Dan dia berpidato ceramah mengenai keadaan begini. Dan dia mau melihat apa benar kebanggaan rohani yang ada di timur, yaitu di Timur Barat, yaitu Kupang dan sebagainya, Soe. You tahu ya, Timur, Kupang, Soe. Di situ itu benar atau tidak? Itu pekerjaan Roh Kudus atau pekerjaan setan? Setelah dia menjelajah Indonesia, menyimpulkan dengan banyak data-data, dan dia melihat di Indonesia ada pekerjaan Tuhan, tapi banyak kebangunan yang disebut Roh Kudus itu campur pemalsuan daripada setan. Nah saudara-saudara, dan satu kalimat yang saya mendapat daripada dia sangat terkesan. Itu sudah 44 tahun yang lalu. Dia mengatakan, saya waktu keliling seluruh dunia melayani Tuhan, sering terjadi keluarga saya diserang oleh iblis. Khususnya pada waktu saya mengusir setan di situ di Jerman, istri anak saya sakit keras. Nah saat-saat saya cocokkan, menemukan memang setan tidak senang saya bekerja untuk Tuhan. Nah saudara-saudara, waktu dia mempaparkan tesisnya, skripsinya atau disertasinya untuk mendapatkan gelar doktor kepada profesornya, profesor mengatakan, "Do you know what you wrote on this subject had already absent from the academic world in Germany for 50 years." Dia kaget. Is it true? Okultisme, kerasukan setan. Tema ini, kenapakah engkau bilang sudah 50 tahun tidak ada? Profesor mengatakan, the final time some student of the theology wrote on this topic is 1900. Tahun 1900 itu terakhir kali ada orang teologi yang memberikan tesis tentang kerasukan setan. Sesudah itu 50 tahun absence. 50 tahun tidak ada orang bicara tentang hal ini. Karena apa? Karena setan ikut menyangkal setan. Sehingga manusia rasa darah setan, tidak usah bicara tentang dia. Itulah taktik yang paling pintar. Kalau setan mengatakan tidak ada setan, tidak usah hiraukan setan. Lalu akhirnya dengan sendirinya engkau tidak percaya ada Allah. Kalau tidak ada setan, buat apa ada Allah? Dari setan juga tidak ada, Allah juga tidak ada. Dunia ini dunia natural, dunia ini dunia fisika, dunia badan. Tidak perlu bicarakan tentang ada roh atau oknum yang lain di belakang manusia. Saudara-saudara, pantesan tahun 1918 seorang yang bernama Rauschenbusch di dalam bukunya The Theology of Social Gospel, dia mengatakan memang zaman Yesus rasul-rasul ngawur. Rasul-rasul tidak mengerti apa sakit jiwa. Mereka telah mengidentikan sakit jiwa dengan kerasukan setan. Sebenarnya tidak ada kerasukan setan. Lalu saya pada waktu itu masih umur kira-kira 20 lebih. Saya menyelidiki dunia teologi pada permulaan abad ke-20. Kepercayaan apa? Setelah Tübingen School
tahun 1850 setelah New Liberalisme atau disebut oleh Van Til neoliberal dan sebagainya. Itu sudah muncul di Jerman, maka orang mulai membuang semua metafisika, membuang semua supranatural, semua dijelaskan dengan cara Sigmund Freud, nah, saudara-saudara, dan orang-orang murid-muridnya. Dan dengan demikian sampai abad ke-20 pertengahan seperti tidak perlu bicara tentang setan, tidak perlu mengerti tentang iblis. Dan saudara-saudara yang masih percaya ada iblis merasuk itu orang Pantekosta. Orang Protestan semua sudah menanggalkan supranatural. Tetapi Alkitab adalah buku yang tidak pernah berubah. Buku yang tidak mungkin dihapuskan. Tak mungkin dirubah oleh siapapun. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan setelah Yudas terima makanan yang diberikan Yesus, setan masuk kepada dia. Dan setelah dia terima, dia keluar. Sebelum dia keluar, Yesus mengatakan, what you want to do it. Now do it what you want to do. Kerjakan apa yang kau mau kerjakan. Dari kalimat itu membuktikan Yudas menjual Yesus bukan rencana Allah. Tapi itu ada kemauan dia. Dan kemauan dia sudah diserahkan. Saudara-saudara, hati-hati. Pada saat engkau gagal, frustrasi di dalam segala rencana yang kau kira indah di dalam dunia ini, termasuk patah hati. Jangan terlalu gampang menyerah. Kalau patah hati, sambung lagi. Semua 1, 2, 3. Kalau patah hati, sambung lagi. Kalau patah hati, jangan gila. Tapi lagi. Semua 1, 2, 3. Kalau patah hati jangan gila. Lagi. Cari lagi yang lain. Jangan patah hati. Kalau engkau sudah patah hati akhirnya blur mind, boiling emotion, and passive will. Saat itu setan mengatakan, this is the opportunity for me to possess you. Jangan kira hebatnya. Saya melihat beberapa pemuda-pemudi yang tidak mengerti rahasia rohani ini. Akhirnya jatuh di dalam tangan setan. Sampai mati tidak bisa kembali. Ini kasihan sekali. Dulunya sangat pintar. Dan ada satu pemuda dipaksa oleh papanya. You mesti juara 3 paling sedikit. Kalau tak bisa juara 2, tak bisa juara 1 paling sedikit. Mesti juara 3. Nah, anak itu dari kecil itu mau menjadi juara. Selalu 1, 2, 1, 2, 1, 3, 3, 2, 2, 1, 1, 3, 3, 2. Terus sampai SMA kelas 3. Terakhir dapat angka juara 7. Ini terjadi tahun 69. Lalu dia menjadi bingung. Papa nanti kalau pulang lihat saya juara ke-7. Marahnya akan jadi apa? Saya bagaimana bisa menjawab dia? Jadi dia akhirnya tidak ada jalan keluar. Dia serah kepada iblis. Sore itu jam 6 papa kembali. Ketuk pintu, tidak ada anak yang buka. Dia akhirnya coba pintu masuk. Kelihatan 2 kaki gantung di tangga. Lalu goyang-goyang begini. Apa ini? Dia lihat anak yang ganteng sekali. Saya kenal orangnya. Umur 17 sudah gantung diri. Karena apa? Tekanan yang tidak masuk akal. Menuntut anak harus begini, harus begini. Anak itu tidak bisa tahan. Dia tidak bisa terima. Saya dari kelas 1 SD sampai kelas SMA. Selalu kalau enggak 1, 2, 3, 2, 1. Kenapa sekarang jadi juara ke-7? Dia malu, dia frustrasi, dia sakit hati. Dan dia tidak tunggu papanya pulang untuk diskusi bagaimana. Dia ambil keputusan serahkan kepada setan. Saudara-saudara, kenapa pemuda-pemudi yang patah hati membunuh diri? Kenapa loncat ke laut? Kenapa minum obat? Mengapa pakai cara macam-macam menghentikan hidupnya? Karena engkau tidak tahu di belakang kamu ada setan, juga ada Tuhan. Do not give up. Do not give your life up to Satan. Jangan engkau mempasifkan kemauanmu sendiri. Mengkaburkan pikiranmu.
dan membiarkan emosi hatimu itu meluap. Saudara-saudara, kiranya Tuhan memberkati kita biar kita hidup stabil, hidup bertanggung jawab, dan hidup senantiasa bersandar kepada Tuhan. Amin. Masa muda itu cuma satu kali. Dan masa muda kalau mempunyai arah yang benar, hari depan akan cerah sekali. Kalau engkau menyerahkan diri kepada sesuatu yang tidak bertanggung jawab, emosi yang meluap, dan kepada sesuatu kuasa supernatural yang lebih tinggi dari manusia, engkau menghancurkan kekekalanmu, bukannya menghancurkan hari depanmu saja. Saya kira di dalam cerita seluruh dunia yang paling menyedihkan yaitu orang yang pernah dipanggil oleh Tuhan, yang pernah dipilih oleh Yesus, yang pernah 3,5 tahun mengelilingi sekitar Yesus Kristus, yang pernah melihat sendiri dengan mata, melihat Yesus melakukan mujizat, dengan telinga mendengar Yesus memberikan firman, dengan kaki mengikuti jejak kaki Yesus Kristus, kota-kota, desa-desa, PI, akhirnya harus bunuh diri seperti Yudas. Karena apa? Dia tidak menyerahkan hidup kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, orang yang paling dekat dengan Tuhan bisa bunuh diri? Bisa. Orang yang sudah dipilih oleh Tuhan bisa dirasuki setan? Bisa. Orang yang Tuhan sendiri memberi makanan kepada dia, akhirnya meninggalkan Tuhan, tidak pernah kembali? Bisa. Ini semua tercatat di dalam kitab suci. Pemuda-pemudi, hal yang paling bahagia kita lihat dari kitab suci. Hal yang paling bahaya juga kita lihat dari kitab suci. Hal yang paling membuat kita dekat kepada Tuhan dicatat dalam kitab suci. Hal yang paling menipu kita sendiri, akhirnya menghancurkan hidup kita, juga ditulis di dalam kitab suci. This is the book to share about the secret of spiritual life and the secret of the eternal bliss. Saudara-saudara, apakah yang disebut berkat selama-lamanya? Apa yang disebut kebinasan selama-lamanya? Semua kemungkinan tercatat di dalam kitab suci ini. Biar kita menjadi orang yang penuh perasaan takut kepada Tuhan, penuh perasaan tanggung jawab untuk hidup memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. I will be glorified and God my Father will be glorified through him. Saudara-saudara, apa artinya dipermuliakan? Kita selalu baca kitab suci tidak ngerti lewat aja. Sudah biasa begitu kan? Kalau ditanya, tidak tanya siapa. Kalau tanya dihina, lebih cilaka. Lebih baik datanya seperti ngerti, padahal tidak ngerti. Lalu lewat setiap tahun terus lewat baca kitab tidak ngerti. Saudara-saudara, tapi saudara harus mengetahui ya, di dalam seluruh hidup Augustinus, dia cuma mau tahu dua hal. The first, to know God. And second, to know the human soul. Augustine mengatakan, in all my life, I only want to know two things. The first, to know God. And second, to know human soul. Lalu ditanya, any other question? No. No other question? Absolutely no. I do not want to know anything except these two things. To know God and to know human soul. Di dalam buku dari Billy Graham, saya pernah membaca satu kali. Billy Graham mengatakan, once in the class, a young man suddenly shout out very loud, "Who am I?" When he say, "Who am I?" everybody in the class laugh at him. Mereka tertawakan dia. Gila lu, menanya siapakah saya di dalam classroom. Lalu Billy Graham tulis, you should know that guy is asking one of the most important question in the human history. Siapakah saya? Ini pertanyaan paling penting. Tapi banyak orang bilang saya. Buat apa tanya lagi saya? Itu saya dong. Masa lu gak tahu lu siapa? Gak tahu gua siapa? Saya itu saya, kamu itu kamu, dia itu dia. Billy Graham, he is asking one of the most important question in human culture, in human history. But who is man? When a man understands who is man, he can start to live as a true man before God.
Lalu dari pertanyaan itu saya memperkembangkan satu khotbah. Khotbah itu saya tanya, di dalam pertanyaan ini masih ada 3 pertanyaan. When one person say, who am I? We should trace to the 3 hidden question. Who ask? Second, ask whom? And third, ask what? Who am I? Who ask? I ask. Kedua, ask whom? Ask myself. Ketiga, ask what? Ask what is I? What is the meaning of I am? Nah, ini semua tidak ada jawaban kecuali kembali pada Alkitab. Nah, saudara-saudara, begitu banyak kali kita baca Alkitab, yang ngerti lewat aja tidak apa-apa lah. Kalau tanya orang juga diketawain orang lain. Itu yang bikin rohani kita tidak pernah maju. Saudara-saudara, anak muda yang mentelusuri satu pertanyaan yang seperti sederhana, tapi betul-betul dia mengetahui kenapa tanya itu orang akan dipakai Tuhan menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Tapi terlalu sedikit anak muda seperti ini. Nah, ini sekarang saya memunculkan kalimat ini. God will glorify me and he will be glorified through him. Kalimat ini. Apa namanya kemuliaan? Saudara-saudara, saya kembali ke sini. Yesus bilang setelah Yudas pergi, dia mengatakan, now I will be glorified. What is the meaning? How to be glorified? How can people glorify Jesus Christ? This is the most crucial time. The time of crisis. The moment of to be killed. When Jesus killed on the cross, is that glorified? Bagaimana Allah memuliakan anaknya? Saudara jangan kira ini ayat biasa loh. Ini ayat mempunyai keadaan yang dalam luar biasa. Pertama kali Yesus dimuliakan. Waktu dia dari tidak terbatas menjadi terbatas. Kenapa? Dia tidak terbatas berarti di surga. Dia terbatas berarti dia turun ke dunia. That is the first moment Jesus crucified. Masa Alkitab ada tulis ini? Di mana Alkitab mengatakan Yesus Kristus dimuliakan. Waktu dimuliakan di dalam situasi bagaimana? Justru di situasi dia lahir di palungan. Saudara bayangkan palungan itu tempat manusia atau binatang? Hah? Tidak tahu. Binatang. Tempat binatang harum atau bau? Tidak tahu ya. Kan tidak pernah engkau ke situ sih. Coba pergi ke situ. Di tempat kandang sapi. Kandang daripada kuda. Kandang daripada domba. Mereka diikat di situ. Dibelenggu di situ. Lalu kuda kalau mau kencing, dia mengatakan, coba pinjam kunci WC. Saya mau pergi kencing lalu balik lagi. Begitu dah. Enggak kan? Kuda langsung sudah begitu, dia juga puji Tuhan. Hidungnya tidak peka seperti kamu. Apalagi kamu yang selalu pakai parfum, pakai itu minyak eau de cologne. Itu kuda tidak ada. Kuda sudah kencing di situ, lalu dia tidur di situ. Lalu dia bangun di situ, berak di situ. Itu namanya binatang. Nah, Yesus waktu dilahirkan di binatang di Bethlehem. Bagi kita kalau waktu melihat itu Yesus dilahir di Bethlehem, semua kartu Natal cantiknya, itu palungan bagusnya, rupamu. Coba pergi sendiri baru tahu berapa bau. Nah, saudara-saudara, pada waktu Yesus dilahirkan, maka ada lagu yang dinyanyikan di padang belantara dari malaikat kepada siapa? Kepada penggembala dengan kalimat 2. Di tempat yang maha tinggi. Apa? Semua jawab. Di tempat maha tinggi apa? Mulia bagi Allah. Di bumi sejahtera diberikan kepada orang-orang yang diperkenan. Oh, saya sadar. When Jesus born to be a man in the lowest measurement, the lowest standard life, that is the glory of God. Nah, ini pertama kali glory to the highest when Christ come to the world. Lalu di sini saya sudah dimuliakan, saya akan dimuliakan lagi. Saya berkata, do you know the further glorification in Jesus' life is to be
hung on the cross in his crucifixion. Saudara-saudara, saya menemukan semua prinsip ini berdasarkan pengertian seluruh kitab suci, bukan berdasarkan konsep manusia seperti engkau dan saya kira pikir. Kalau dikasih berlian itu mulia. Kalau Yesus dikasih jubah yang mahal itu mulia. Kalau Yesus diangkat menjadi raja di Yerusalem itu mulia. I will be glorified. Saya akan dimuliakan. Tidak lama lagi saya dimuliakan. Dan Allah Bapa akan dimuliakan melalui dia. Yaitu anak yang dimuliakan. What is that? Oh, orang biasa tidak akan mengerti kitab suci. Teolog-teolog liberal tidak akan menyetujui apa yang kita katakan. Saudara-saudara, waktu Yesus lahir di Bethlehem, di tempat yang paling bau, paling keji, yang paling remeh, yang paling hina, itu namanya memuliakan Tuhan. Waktu Yesus dipaku di atas kayu salib dengan paling kejam, paling sakit, paling aniaya, itu namanya kemuliaan seterusnya. Nah, ini dimengerti dari mana? Saudara-saudara, seolah-olah kita tidak lihat semua ini. Tapi Paulus berkata, orang Yahudi mencari apa? Mujizat. Orang Yunani mencari apa? Bijaksana. Jewish people, they are seeking after the miracle. And the Greek people, they are seeking after the wisdom. Istilah filosofi dari bangsa apa? Bangsa Greka. Philo artinya apa? I love. Sophie artinya apa? Wisdom. Maka Socrates, Aristotle, Plato, Empedocles dan Lucretius lalu sampai terus sampai pada akhir orang Stoicism, orang Epicureanism, mereka carinya adalah bijaksana, filsafat. Lalu orang Yahudi maunya mujizat. Waktu mereka datang ke atas Golgota, hei, nyatakan mujizat, turun daripada salib. Kalau engkau memang anak Allah, turun supaya saya berbakti, saya bersujud kepada kamu. If you are the son of God, come down now. If God is your father, let him deliver you. Yesus turun tak? Yesus turun tak? Kenapa tidak? Kalau engkau, kalau saya pasti turun. Ayo turun sekarang. Lutut sama gua, kurang ajar. Lu kira tak bisa turun? Coba naik, saya sudah turun. Sudah lutut, saya naik lagi. Gitu ya. Kira-kira begitu kan? I will show to you, I am the Son of God. I can do what you want. I can show the performance of miracle as what you require. You don't play with me. Ini biasanya nafsu manusia begini. Tapi Yesus tidak mau. Yesus tidak mau turun. Supaya orang kalau percaya dia bukan karena melihat kemuliaan dunia, tapi melihat kemuliaan surgawi. Akhirnya ada nggak orang yang menjadi orang beriman kepada Yesus Kristus meskipun dia tidak turun? Jawab. Siapa? Perampok itu. Perampok itu tidak melihat, oh turun, naik lagi. Oh ya aku percaya kepadamu. Justru tidak lihat Yesus turun. Di situ dia melihat kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, saya kasih tahu, tersembunyi di belakang semua kesengsaraan, the glorification of Jesus Christ. Academic study of human reason and theology never understand this. Maka Paulus akhirnya berkata, for Jewish people who are seeking after a miracle, and Greek people, they are seeking after the wisdom. But we, Paulus, we are preaching about the crucifixion of Jesus Christ. Di atas salib tidak ada mujizat. Di atas Golgota tidak ada bijaksana. Akhirnya Golgota menjadi tempat yang paling mujizat, yang paling bijaksana, karena muliaan Allah tersimpan di dalam. Ini semua saya simpulkan di dalam 2 Petrus. Pada orang Kristen dianiaya, dibunuh, dialirkan darah, ditusuk, disalibkan, dibakar dengan api. Petrus mengatakan, I see the spirit of the glory is upon them. Wah, saya baca ayat itu saya ingin nangis. Saya baru mengerti kitab suci lain cara pikirnya. Barang siapa menganggap kitab suci buku biasa, lalu mau mencari academic study mengenai pengenalan kitab suci, itu semua tidak kuasa. Dengar kalimat ini.
Barang siapa dapat gelar doktor, mau carinya Alkitab supaya menjadi dia pintar, lebih pintar dari orang lain. Semua pakai analisa daripada rasio natural. Semua tidak kuasa. Saudara-saudara, D.L. Moody, pengkhotbah yang paling besar di Amerika, satu kali diundang pergi ke Inggris. Wah, waktu itu orang Amerika diundang ke Inggris. Itu satu peristiwa besar sekali. Karena apa? Orang Inggris itu adalah orang yang sombong. Mempunyai Oxford University, mempunyai Cambridge, mempunyai semua sekolah yang tertinggi di dunia. Lalu mau mengundang seorang pengkhotbah dari Amerika melewati sesuatu itu lautan yang begitu besar, naik kapal mungkin lebih dari 1 minggu baru sampai di London. Sudah sampai di London, disuruh khotbah. Satu hari D.L. Moody khotbah di Oxford University. Dan dia pikir ini banyak orang profesor. Jadi saya ini seorang dari muda, tidak mempunyai gelar terlalu tinggi. Maka dia berusaha paparkan, siapkan semua khotbah yang paling akademik, ya, supaya tidak dihina sama orang lain. Lalu dia mulai pretend to be scholar. Lalu dia khotbah dengan kutip ini, kutip itu. Tapi hari itu yang dengar sama sekali tidak rasa berkat Tuhan. Lalu dia waktu khotbah dia melihat profesor-profesor itu satu persatu ngantuk. Yang lu ngomong dia tahu semua. Tak usah ngomong apalagi salahmu, dia juga tahu. Dia orang profesor, orang hebat-hebat. Tapi mengapa mengundang? Karena mereka tahu you ada kuasa Tuhan. Tidak ada pada orang akademik. Dan malam itu dia pulang. D.L. Moody pulang sedih sekali. Saya ini bagaimana ya? Tuhan berkata, you are my servant. What you demonstrate, your intelligence. What you try to pretend to be a scholar. What you are not preaching my gospel with the spirit and the power and from the purity heart of according to the Bible. Kenapa engkau sekarang mau menjadi orang kelihatan pintar? Kenapa tidak khotbah sesuai dengan kuasa Roh Kudus yang mengurapi kamu? Kenapa tidak dengan sungguh sujud membicarakan Injil? Wah, dia hari itu terpukul sekali. Dia minta Tuhan ampun. Hari kedua dia seperti biasa bicarakan Yesus mati di atas kayu salib. Dia akan membersihkan dosa kita. Mari kita bertobat. Dia perintahkan profesor bertobat. Hari kedua waktu dia menjadi D.L. Moody yang asli, tidak lagi pura-pura menjadi orang pintar. Profesor nangis, lutut bertobat menerima Tuhan Yesus. Saudara-saudara, di sini kita melihat cara Tuhan bekerja berlain. Sekarang kesulitan, banyak pendeta-pendeta ketakutan dihina, kurang mempunyai pengetahuan. Lalu belajar sini, belajar sudah dapat beberapa gelar doktor, lalu berdiri di atas untuk menipu orang. Karena kuasa rohaninya kurang, karena pengerjaan kitab suci kurang. Tetapi teori-teori daripada yang tidak percaya dia semua tahu. Teori-teori dari Alkitab yang percaya dia tak tahu, yang tidak percaya dia tahu. Saya bukan menghina akademik. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Yang disebut kemuliaan Tuhan bukan bijaksana duniawi. Yang disebut kemuliaan Tuhan bukan mujizat orang Yahudi. Orang Yahudi mengatakan di Golgotha, what do I see? I don't see anything. I only see you. This is the son of carpenter. You have been crucified so cruelly by others. And you are hung on the cross without ability to deliver yourself. What is that? Show your mujizat. Show your miracle. Yesus tidak nyatakan. Oke, dia pergi. Orang Yahudi datang, pergi. Orang Greek datang, pergi. Tetapi akhirnya Tuhan mengatakan, saya akan menyatakan kuasa Injil. Bukan menurut Yahudi dan bukan menurut Yunani. Saudara, mungkin saya sudah pernah bicara sama kamu. 2,5 tahun yang lalu saya di Hong Kong membuat satu seminar dan judulnya sangat membingungkan orang. Karena dari sejak 500 tahun yang lalu, bahkan sejak 1.800 tahun lalu, di dalam kekristenan sering muncul satu buku dengan judul Between Jerusalem and Athens. Between Athens and Jerusalem. Athens, Socrates, Aristotle, Plato, dan semua filsafat filosof yang paling terkenal. Dan di Yerusalem, nabi-nabi
Yesaya, dan rabi-rabi yang penting, Hillel, Shema, dan yang lain. Ini menjadi dua model di mana manusia mengenal Tuhan pakai rasio Greka, pakai hati kepada wahyu Tuhan, itu orang daripada Yahudi. Tapi saya mengatakan no, not this and not that. Kenapa not this? Because Paulus berkata orang Yahudi carinya mujizat. Paulus berkata orang Yunani carinya itu adalah bijaksana. Tetapi kami, Paulus berkata, we preach Jesus and He crucified. Kami memberitakan Kristus dan Dia tersalib. Nah, di situ saya memberikan between Jerusalem, Athens, and Galilee. Nah, saudara-saudara, kenapa saya menggabungkan dua menjadi satu? Jerusalem and Athens and Galilee. Karena Jerusalem human way, Athens human way, Galilee the way of God. Allah bukan memakai Sokrates menyelamatkan dunia. Allah bukan memakai Musa menyelamatkan dunia. Allah bukan memakai orang Yahudi menebus manusia. Allah bukan memakai filsafat daripada Greka untuk menebus manusia. Allah memakai seorang yang munculnya dari Bethlehem, besarnya di Nazaret, lalu dari negara Galilea dia datang akhirnya dipaku di atas salib untuk menjadi juru selamat. Not intellectual, not miracles, but the crucifixion is the only way by God to save the whole human mankind. Kita bersyukur Tuhan. Itu seminar itu banyak orang rasa temanya kok tidak biasa ya. Dan saya mengatakan seluruh dunia harus pikir ini baik-baik. Saudara-saudara, apa artinya Yesus dimuliakan? Kapan dia dimuliakan? Tuhan muliakan aku. Ada suara di surga, aku sudah memuliakan dan aku akan memuliakan lagi. Apa artinya? Orang-orang pemuda yang menanya pertanyaan ini terlalu sedikit. Tapi saya katakan, the first time Jesus was glorified is His incarnation. The second time Christ is glorified is in His crucifixion. Oh, begitu ya. Lalu dipikir lagi, dituntas lagi. Memang begitu. Saudara-saudara, semua orang Kristen menyanyi satu lagu tanpa kesadaran. Salimnya, salimnya. Apa lagi? Ayo ikut nyanyi. Selamanya. Dari mana? Di kitab suci ada tidak salibnya mulia? Di kitab suci ada tidak salibnya selamanya mulia? Kalau tidak, kenapa engkau nyanyi? Saya kasih tahu. Apa yang saya tadi katakan. The first time glorified, incarnation. The second time glorified, crucifixion. And Jesus born in the world, glory to God in the highest. Jesus hung on the cross, the glory of God manifest to all nations. Dan siapa yang mengerti? Tidak ada satu orang mengcoin kalimat itu sampai 1950 tahunan setelah Paulus mengatakan kalimat itu. Baru seorang perempuan yang buta mengerti. Orang perempuan ini namanya Fanny Crosby. Tahu Fanny Crosby? Seorang perempuan yang paling banyak tulis syair. Akhirnya menjadi nyanyian-nyanyian yang dinyanyikan seluruh dunia, lagu-lagu Kristen. Saudara tahu tidak? Fanny Crosby menulis syair kekristen, akhirnya dijadikan lagu-lagu Kristen. Syair yang ditulis oleh satu orang lebih 8.000. Engkau sudah pernah bikin syair untuk Tuhan tak? Kamu makan terus kerja apa lu? Kamu ikut kebaktian beratus-ratus kali apa yang kau kerjakan oleh Tuhan. Seorang perempuan yang buta sejak umur kecil karena dokter salah memberi obat injeksi, akhirnya menjadi buta dan hidup sampai umur 90 lebih. Fanny Crosby tidak pernah bilang, Tuhan, kenapa jadikan saya anak buta? Dia seumur hidup tidak pernah mencela Tuhan. Dia cuma mau cari bagaimana saya bisa hidup memuliakan Tuhan. Lalu dia baca kitab suci, suruh orang bacakan dia. Setelah dia sadar, wah dia bikin syair. Syair ini ditulis termasuk
永不灰心。Janganlah tawar hati. Itu dari dia. Stabil dia Kristus. Itu tulisan dia. Lalu lagu-lagu close to thee, close to thee. Itu lagu dia. Dan lagu-lagu seperti Yesus adalah cahaya dunia dan dia akan membuat dunia ini menjadi suram. Pandanglah pada Yesus. Itu lagu dia. Lagu-lagu yang paling terkenal termasuk salibnya selama mulia. Ini lagu daripada dia. So Fanny Crosby was one among so many million Christians who truly understand what is the meaning of to be glorified in Jesus Christ. Yesus itu memulia Tuhan. Memuliakan Tuhan melalui dipermalukan. Menghormati Tuhan melalui direndahkan, dihina. In all his humiliation, he showed forth the glory and the honor and the power of God forever and ever. Saudara-saudara, di sini Alkitab mengatakan, Yesus berkata, setelah Yudas pergi, aku akan dimuliakan. Dan Bapa akan dimuliakan melalui aku. Saudara, engkau tidak sadar ayat-ayat yang kelihatan begitu sederhana mempunyai arti yang begitu dalam, begitu luas. Dan Yesus bersiap untuk dipermuliakan. Puji Tuhan, setelah pasal 13, di dalam 5 pasal, dia dipaku di atas salib. Setelah Yudas pergi, Yesus mulai menempuh jalan untuk dimuliakan. Kelihatan dari manusia, dia tidak dimuliakan kecuali waktu dia terakhir kali masuk kota Yerusalem. Orang buka pakaian untuk berada di seluruh jalan. Lalu taruh semua batang-batang pohon. Lalu Yesus naik keledai masuk. Hosana, Hosana. Yang datang dari Tuhan harus dipuji. Tapi saudara-saudara, orang yang mengatakan Hosana, Hosana, yang datang dari Tuhan patut dipuji adanya. Dengan mulut yang sama. 2 hari kemudian mereka mengatakan salibkan dia, salibkan dia. Dan Yesus akhirnya dipaku di atas kayu salib. Mati mengganti engkau dan saya. What does it mean by glory? What is the climax point of glory? Fanny Crosby mengatakan, on the cross, that is my glory. Kita mengerti kemuliaan Tuhan. Kita mengerti kemuliaan Tuhan melalui kesengsaraan Kristus. Kita mengerti kemuliaan Tuhan melalui salib Kristus. Kita melihat kemuliaan kekal menembusi hati kita melalui cahaya yang keluar daripada Golgota. Kalau betul-betul kita mengerti, baru kita benar-benar beriman di dalam Kristus yang dihina oleh manusia. Di hadapan manusia dia terhina, terleceh, tertindas. Tapi di dalam kaum pilihan, itulah kemuliaan Allah. Maka tidak heran 2 Petrus mengatakan di dalam diri orang-orang Kristen yang dianiaya, aku melihat roh kemuliaan Allah berada pada mereka. Ini istilah yang dipakai terjemahan lain seperti yang hinggap di situ. Seperti Roh Kudus turun dan hinggap di atas pohon. The glory spirit. The spirit of the glory of God is upon them when they are crucified. Saudara-saudara, saya sedang pesan satu lukisan yang panjangnya 8 meter. Ya, dan ini sedang dilukis baru. Yang lukis sekarang kembali ke Tiongkok. Belum jadi. Lukisan itu terjadi abad ke-4. Yaitu pada waktu Konstantin, Kaisar Romawi, dalam peperangan. Dia mendadak melihat satu visi di atas angkasa. Dan satu suara mengatakan, bersandarkan kepada salib, kau akan menang. Lalu dia sudah dijatuhkan ke dalam sungai sama kudanya. Lalu dia tangga menanggak ke atas melihat visi itu. Sesudah itu dia mengatakan, Yesus Kristus, saya mau datang kepadamu, tolonglah aku. Dan akibatnya ada, dia perang. Dia menang. Setelah menang, dia kembali ke rumah mengumumkan, mulai sekarang
berhenti menganiaya orang Kristen. Mulai sekarang kerajaan Romawi harus mengambil keputusan menerima Yesus sebagai juru selamat. Wah, karena dia kaisar, seluruh negara taat. Tidak ada orang yang tidak berani taat kepada dia. Dan dia kaisar yang menang, kaisar yang berkuasa besar. Mulai hari itu tidak ada lagi pembunuhan terhadap orang Kristen. Dan lukisan ini mungkin setengah tahun kemudian baru jadi. Karena 8 meter dan manusia yang harus dilukis di dalamnya lebih 300 orang. Susahnya luar biasa. Saudara-saudara, the mulia, the glory of God is not in gold, in diamond, in all the glorious the things in the ceremony of human events. The glory of God is manifested through the suffering, through the crucifixion, the shedding of the blood, the giving of the life, Jesus Christ on Calvary. Itu kemuliaan Tuhan. Mari kita baik-baik menelusuri semua ayat-ayat yang penting semenjak kita masih muda. Tuhan memberkati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, berkatilah seluruh rencana yang Tuhan bebankan di dalam hati manusia, dan beri kami pengertian firman Tuhan dengan tuntutan yang sungguh-sungguh, bukan bermain-main, sehingga pemahaman firman Tuhan dan kuasa yang Tuhan berikan dari firman-Mu kepada hati manusia boleh menjadikan kami hidup untuk memancarkan Injil Kristus, meninggikan salib Kristus, dan memberikan kuasa kebangkitan Kristus kepada setiap manusia yang datang beriman kepada Tuhan. Dengar doa kami Tuhan. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.
Amin.